Baik, terkait dengan pengendalian hama terpadu, ya, yang kedua secara biologi, ya tadi kita sudah membahas tentang sikanus, ya. Di video sebelumnya juga kita sudah bahas tentang sikanus. Kemudian yang kedua adalah pengendalian secara biologi itu pemanfaatan burung hantu atau Tito alba. Kita buat kandangnya, kita ditempatkan di blok-blok tertentu yang sesuai dengan IK dan SOP yang sudah diterbitkan oleh direksi, ya. Kemudian pemeliharaan ular, ya. Ini kedua ini burung hantu dan ular, ya kita harapkan dapat mengendalikan serangan tikus atau tikus yang ada di perkebunan kita. Ya, dengan demikian, ya serangan tikus yang menyerang buah, ya tidak melukai buah atau tidak mengurangi kulit buah, sehingga tidak mengurangi kualitas buah atau rendemen yang ada yang nantinya akan diolah di pabrik kelapa sawit. Oke, baik teman-teman, kita membahas pengendalian hama terpadu yang ketiga, yaitu pemanfaatan tanaman bermanfaat, ya, atau menanam tanaman yang bermanfaat. Nah, seperti apakah itu? Oke, kita mau lihat nih. Yang pertama itu turnera, bunga pengantin, kemudian bunga pukul 8, ya. Ya, kebetulan ada di sini, ya kita mau lihat dulu bunga turneranya, ya, dan bunga pengantinnya. Kita mau lihat. Oke. Jadi bunga turnera, ya, atau bunga pukul 8 ini yang seperti ini yang sering kita tanam di perkebunan, ya. Yang di sana juga, ya. Ya, terus ke sana juga, ya. Oke. Nah, untuk normanya sendiri sesuai dengan instruksi, ya kita tanam di daerah-daerah transport, ya, atau jalan produksi atau di jalan poros. Untuk jaraknya sendiri, kita di sini menanam satu titik satu gawangan mati, ya, satu titik satu gawangan mati. Jadi artinya kita tanam bunga pukul 8 ini atau turneranya itu tepat di gawangan mati, ya, di gawangan mati seperti ini, ya. Jadi setiap gawangan mati kita tanam dari satu titik ini, ya, kita buat 3 stud, ya, 3, 2 atau 3 stud, satu titik tanam, ya, per gawangan mati. Jadi sepanjang jalan kita tanam, ya. Kemudian jalan transportnya juga, main roadnya juga kita tanam sehingga mengelilingi blok, ya, sehingga mengelilingi blok. Jadi kita harapkan nanti turnera ini sebagai sumber makanan dari sikanusnya itu. Nah, kemudian sikanus itu berkembang biak. Nah, dari situ dia akan meletakkan telurnya di sekitar turneranya atau di bawah daun turneranya. Boleh juga di anak daun pelepah sawit, ya. Kemudian bisa juga di daerah-daerah gulma, ya. Jadi sehingga demikian tercukupi kebutuhan makanan untuk perkembangan biakan sikanus itu sendiri. Nah, kemudian ada di sini bunga pengantin, ya, bunga pengantin. Oke, ya, seperti ini. Nah, untuk bunga pengantin ini sendiri kita buat jerjaknya, ya. Jerjaknya ini dari besi baja nih. Oh, besi, ya, dari besi. Nah, ukurannya sekitar
2 meter ya, 2 meter, tingginya 1 meter, kira-kira 1,5 meter lah ya, 1,5 meter. Kemudian kedalamannya ini kira-kira 30 cm atau 40 cm ya, berarti sekitar 2 meter juga. Kita tanam 50 cm, naik nanti 1,5 meter ya, sekitar lebarnya 2,5 meter atau 3 meter boleh ya, tergantung daripada kondisi kita masing-masing di perkebunan kita masing-masing. Nah ini bunga pengantin ya, bunga pengantin ya. Kenapa bunga pengantin ya, kita juga mungkin memprediksi karena ini sering digunakan pada zaman dulu ya, atau pada saat ini juga di konde-konde pengantin itu mungkin ya, sehingga terlihat tampak cantik ya, menarik, sehingga itu kita tanam di perkebunan ya, dan memang terlihat bagus ya, makanya dinamakan bunga pengantin, mungkin seperti itu. Jadi ini ya, perkembangan bunga pengantin ini sendiri sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi kita harus pelihara. Kemudian kita untuk tanaman pertamanya 1 stud atau 2 stud boleh ya. Kemudian kita pelihara, jadi kita arahkan ke atas nih ya, kita ikat, nanti jadinya seperti ini. Harapan kita di sini adalah ya seperti yang kita bilang tadi ya, sebagai tempat bermainnya juga ya, tempat bermain sikanus ya, tempat makan dan tempat bermain sikanus. Kita harapkan nanti di sini sikanus-sikanusnya itu akan melakukan perkawinan ya, kemudian sikanus itu akan beregenerasi ya, dengan meletakkan telurnya di sekitar bunga pengantin, boleh juga di gulma kita atau di daun-daun, anak-anak daun pelepah itu ya. Jadi pemanfaatan tanaman turnera ya seperti ini bisa membantu kita untuk mengembangkan sikanus ya, atau predator-predator yang lain. Jadi kalau kita bisa lihat ini di sini ya teman-teman, pada saat jam-jam sekarang ini kupu-kupu ya, kumbang-kumbang yang lain itu semua kemari untuk menghisap sari bunganya. Oke demikian teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi. Oke baik, jadi di daerah kita ini ada 2 jenis ya, satu bunga pengantin, satu turneranya atau bunga pukul 8 ya. Kenapa pukul 8 ya, karena memang bunga ini berkembang atau di pukul 8 itu ya, di pukul 8 ya, nanti sampai pukul 11.15, 11.45 nanti bunga ini akan menutup kembali ya. Kemudian untuk bunga pengantin sendiri ya, ada 2 jenis. Satu merah jambu ya, pink seperti tadi, atau kemerah-merahan gitu. Kemudian ada yang putih ya. Untuk apanya sama, ukurannya, bentuknya, segala macam. Untuk bunga pengantin itu sama ya, hanya membedakan bunga pengantin itu yang putih dan yang merah atau pink. Oke baik, nanti kita bahas juga tentang bunga ya, pemanfaatan tanaman ini ya, yang bermanfaat. Ada juga bunga trompet yang kita tanam, itu kita tanam daerah perumahan ya. Untuk mengkombinasikan pemanfaatan bunga ini sendiri, boleh kita kombinasi ya, kita kombinasi bunga turnera, bunga trompetnya, atau bunga pengantinnya juga tidak ada masalah. Yang penting areal kita itu ditanami
terkhusus di sepanjang jalan main roadnya atau transportnya. Perkiraan kita mengelilingi blok ya, tanaman buku 8 atau turneranya, sehingga setiap ada sikanus di dalam blok ini akan datang ke turneranya atau bunga pengantinnya. Dia akan makan di situ dan akan berkembang biak di daerah tanaman yang bermanfaat ini. Oke teman-teman, jadi semoga ini dapat membantu kita ya, pemanfaatan tanaman yang bermanfaat atau menanam tanaman yang bermanfaat di areal perkebunan kita. Kemudian parasitoid ya. Parasitoid, untuk parasitoid sendiri ya, pengendalian hama terpadu ini yaitu pemanfaatan lebah ya, pemanfaatan lebah ya, di mana nanti lebah tersebut ya akan makan di ya bunga-bunga kita. Kemudian nanti lebahnya itu diharapkan akan menghinggap atau meletakkan telurnya di ulat api. Kemudian telurnya menetas. Kemudian telur yang menetas itu akan memakan daging atau ulat api itu sendiri. Jadi teknisnya parasitoidnya seperti itu ya. Jadi memanfaatkan lebahnya itu kawin ya, kemudian bertelur di ulat api, dan ulat api itu dimakan oleh anak lebah itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan pengendalian hama terpadu secara parasitoid. Oke baik teman-teman, jadi untuk saat ini itu dulu ya, mengenai pengendalian hama terpadu ya. Nanti kita buat lagi pengendalian hama secara kimia. Oke, selamat pagi, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati.